Nabi Muhammad SAW ini menarik. Ini catatan yang luar biasa. Ini bukan catatan dari pihak Islam. Ini catatan dari pihak dokumen non-Islam. Dokumen Kristiani terutama yang saya jadikan acuan. Nabi Muhammad SAW itu orang Arab keturunan Ismail. Ternyata bukan pengakuan sepihak dari dokumen Islam. Sekali lagi. Tetapi justru diakui, bahkan divalidasi melalui dokumen Kristen era pra-Islam. Dan kita tahu, Santo Paulus dalam tulisannya sendiri, itu mengklaim dirinya sebagai keturunan Benyamin. Makanya ini hanya merupakan pengakuan sepihak dari tulisan Santo Paulus itu sendiri. Kalau ditanya, di mana itu kita bisa temukan? Ya dalam surat Paulus yang kedua kepada Timotius, pasal 1 ayat 13. Itu mengklaim dirinya sebagai keturunan dari suku yang istimewa. Nanti ada lebih detail lagi ayat-ayatnya ya. Cuma di sini ada informasi yang sederhana menyangkut nenek moyangnya. Artinya hanya subjektif dari dokumen Kristen tanpa validasi dokumen Yahudi atau dokumen non-Kristen tidak ada. Siapa sebenarnya Paulus itu, nasabnya dari mana asal usulnya, hanya ada dalam Perjanjian Baru. Klaim sepihak dalam dokumen Kristen. Tidak ada dokumen Yahudi yang menyebutkan nasabnya Santo Paulus. Oke? Next, Pak Dodi. Saya mohon maaf ya bagi saudara-saudara yang mungkin agak terkejut dengan istilah-istilah yang saya pakai. Karena bagaimanapun juga saya mendudukkan pada posisi yang setara. Kalau Nabi Islam disebut sebagai keturunan keledai liar, berarti apakah ada Nabi Kristen keturunan anjing liar? Ini kan pertanyaan sebenarnya. Jadi ini tidak mencederai sebenarnya, karena istilah-istilah itu ada dalam dokumen Alkitab Kristen. Hanya saja kita kadang-kadang hanya menyampaikan tentang Ismail, tapi tentang Paulus tidak diuraikan. Nah, yang pada slide ini kita akan dikejutkan pada data yang ditulis oleh Santo Theodoret yang wafat tahun 457 Masehi. Berarti ini Islam belum ada. Oke? Dan ada Sozomen, itu seorang historian dari kalangan Kristiani juga, wafat tahun 450 Masehi. Berarti juga era pra-Islam. Keduanya itu sepakat, ya. Kedua sejarawan Kristen dan sekaligus sejarawan gereja Kristen era pra-Islam. Keduanya itu mengakui bahwa Ismail itu keturunan orang Arab. Ya, maksudnya Ismail itu leluhur orang Arab, maksudnya. Saya ulangi lagi. Keduanya, yakni Theodoret dan Sozomen, mengakui bahwa Ismail itu leluhur orang Arab. Meskipun istilah yang dipakai oleh keduanya itu berbeda, tapi maknanya sama. Santo Theodoret itu menyebut Ismail itu sebagai progonos. Progonos. Arti-artiannya nenek moyang. Anehnya, alhamdulillah kalau bahasa kita umat Islam, istilah progonos arti-artiannya itu leluhur atau nenek moyang yang disematkan kepada Ismail, ternyata sama persis istilah itu dipakai oleh Paulus. Santo Paulus dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 13 itu menggunakan kata yang sama, yakni kata progonos. Ketika berkaitan dengan siapa dirinya itu, keturunan dari siapa. Itu menggunakan kata yang sama, progonos. Itu bisa dibaca ya, dalam buku tulisan dari seorang Arab Kristen yang bernama ya. Ini buku yang sangat luar biasa karena memberikan data bahasa aslinya. Dalam bahasa Yunani, bahasa Latin itu dikutip dalam buku Irfan Sahid ini. Dan kalau saudara penasaran bisa baca pada halaman 154 sampai 156. Silakan baca buku ini, saya cantumkan. Masalahnya saudara kalau punya bisa dilihat. Oke? Nah, menariknya begini. Kalau Santo Theodoret menggunakan kata progonos, begitu juga Paulus menggunakan kata progonos,
Begitu juga Paulus menggunakan kata progonos, merujuk pada nenek moyangnya, ya. Istilah ini memang tidak dipakai oleh Sozomen. Tapi Sozomen ketika memahami makna nenek moyang itu menggunakan kata propator dalam bahasa Yunani. Nah, secara linguistik itu menarik, ya. Secara filologis juga sangat-sangat menarik. Sozomen menggunakan kata propator. Artinya, Ismail itu leluhur dari bangsa Arab dengan kata propator. Dalam bahasa Yunani, ternyata ini kita bisa temukan wujudannya dalam bahasa Inggris juga. Ya. Dalam makna leksikalnya, istilah forefather dalam bahasa Inggris itu sejajar dengan istilah bahasa Yunani propator. Nah, kapan istilah forefather pertama kali muncul dalam bahasa Inggris? Itu kita bisa lacak dalam buku progonos. Ya, progonos. Arti-artiannya nenek moyang. Anehnya, alhamdulillah kalau bahasa kita umat Islam. Istilah progonos arti-artiannya itu leluhur atau nenek moyang yang disematkan kepada Ismail, ternyata sama persis istilah itu dipakai oleh Paulus. Santo Paulus dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 13 itu menggunakan kata yang sama, yakni kata progonos. Ketika berkaitan dengan siapa dirinya itu, keturunan dari siapa. Itu menggunakan kata yang sama, progonos. Itu bisa dibaca ya, dalam buku tulisan dari seorang Arab Kristen yang bernama, ya, ini buku yang sangat luar biasa karena memberikan data bahasa aslinya. Dalam bahasa Yunani, bahasa Latin itu dikutip dalam buku Irfan Sahid ini. Dan kalau saudara penasaran bisa baca pada halaman 154 sampai 156. Silakan baca buku ini, sudah saya cantumkan. Masalahnya saudara kalau punya bisa dilihat. Gitu. Oke? Nah, menariknya begini. Kalau Santo Theodoret menggunakan kata progonos, begitu juga Paulus menggunakan kata progonos, merujuk pada nenek moyangnya, ya. Istilah ini memang tidak dipakai oleh Sozomen. Tapi Sozomen ketika memahami makna nenek moyang itu menggunakan kata propator dalam bahasa Yunani. Nah, secara linguistik itu menarik, ya. Secara filologis juga sangat-sangat menarik. Sozomen menggunakan kata propator. Artinya, Ismail itu leluhur dari bangsa Arab dengan kata propator. Dalam bahasa Yunani, ternyata ini kita bisa temukan rujukannya dalam bahasa Inggris juga. Ya. Dalam makna leksikalnya, istilah forefather dalam bahasa Inggris itu sejajar dengan istilah bahasa Yunani propator. Nah, kapan istilah forefather pertama kali muncul dalam bahasa Inggris? Itu kita bisa lacak dalam buku kamus, ya, A Middle English Dictionary. Words used by English writers from the 12th to the 15th century. Jadi ada apa? Kamus yang ditulis oleh seorang yang bernama Bradley. Judulnya Middle English Dictionary. Kamus bahasa Inggris era pertengahan. Dan ini muncul pertama kali kata forefather dalam buku yang ditulisnya berjudul Polychronicon Ranulfi Higden. Ini di bahasa Latin dan bahasa Inggris. Tulisan dari John Trevisa. Nah, ini saya tunjukkan bukunya. Yang kedua, forefathers. Ini berarti nenek moyang dalam arti jamak. Itu juga muncul dalam buku The Vision of William. Ini semua data bisa dibaca dalam kamus terbitan tahun 1958. Kebetulan kamus ini saya punya sebagai dokumen dan sekaligus sebagai bahan ajar ketika saya mengajar mata kuliah leksikografi. Jadi leksikografi itu bicara mengenai kamus kuno. Bagaimana kata itu pertama kali muncul didokumentasi dalam buku apa. Nah, termasuk kata forefather itu ternyata terkait dengan kata Yunani, yakni kata propator. Forefather. Nah, ini salah satu rumpun bahasa. Oke? Lanjut sekarang Pak.
Hah? Bukunya mana? Karena kata Bapak mau kasih lihat. Di belakang. Oh, di Ada saya di belakang. belakang. Maksudnya di belakang di dapur, Pak. Enggak, maksudnya di apa namanya, di ruang belakang. Oh, di ruang belakang. Pada dia ada tahu ruang belakang saya. Iya. Oke, sekarang lanjut. Ya. Nah, sekarang kita coba cermati ya istilah nenek moyang, terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau Santo Theodore itu menjelaskan bahwa orang-orang yang ada di kawasan padang gurun, orang-orang Arab itu menyebut dirinya sebagai orang-orang keturunan dari Ismail. Nenek moyangnya itu dari Ismail yang tinggal di padang gurun. Itu catatan dari Theodoret maksudnya. Ini era pra-Islam. Silakan dicek ya pada slide itu. Dan dalam bahasa Yunani-nya disebutkan progonon. Ya, nenek moyang di situ dikatakan progonon. Ismail kenonomenoi progonon. Jadi Ismail itu diakui sebagai nenek moyang. Orang-orang Arab menganggap Ismail itu sebagai nenek moyang mereka, progonon. Nah, Santo Paulus atau Rasul Paulus yang hidup pada abad pertama Masehi juga dalam suratnya 2 Timotius pasal 1 ayat 3 menyebutnya dengan istilah nenek moyang. Oke? Dan kata yang dipakai di situ, yang saya kasih warna kuning, juga menggunakan kata progonon sama. Oke? Nah, siapakah nenek moyang dari Paulus itu dipertegas pada surat Paulus di Roma dan Filipi. Filipi pasal 3 ayat 5 dan Roma pasal 11 ayat 11. Itu dikatakan ada kata kunci, yakni kata Benyamin. Muncul nama Benyamin. Fules Benyamin. Suku Benyamin. Jadi ex genos Israel Fules Benyamin. Jadi dia dari keturunan Israel dari suku Benyamin. Oke, ini jelas. Kalau Benyamin itu anak dari Israel, sementara Benyamin itu disapa dengan sebutan JF, arti harfiahnya serigala atau anjing liar, berarti Santo Paulus menyatakan secara tegas di sini sebagai keturunan Benyamin. Dan Benyamin itu siapa? Anjing liar atau serigala. Dan itu termasuk dalam perjanjian lama. Ini yang tidak pernah disampaikan. Yang sering disampaikan Ismail Pedaliar. Tapi jarang kita dengar Benyamin anjing liar, Benyamin serigala ganas. Jarang disebut begitu. Padahal ini ada hubungan antara Santo Paulus dengan Benyamin. Silakan dicek bahasa Indonesianya Pak Dodi. Roma pasal 11 ayat 1. Unmute Pak. Mic-nya Pak. Mic. Ya. Sebentar Pak, kita lihat yang di bahasa Indonesia ya Pak ya. Ya, boleh. Roma 11 ayat 1. Kau udah baca sih Pak? 11. Coba bagaimana? Ya, saya share dulu ya. Sebentar Pak. Aduh, ribetnya buka rekening kantor cabang. Mau buka rekening lebih gampang. Buka akun Jago. Antri dari HP, angka minimum deposit. Dan atur semua urusan uang dari aplikasi. Bukan sekarang. Ayo Pak. Maka aku bertanya, apakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin.
jelaskan. Ini pengakuan dari Paulus sendiri, atau Santo Paulus menyatakan dalam suratnya, dia keturunan dari suku Benyamin. Artinya dia mengaku sebagai orang Israel, keturunan dari Benyamin. Dan saya kira tidak mungkin Paulus sendiri tidak pernah baca Perjanjian Lama. Karena kalau disebut sebagai ahli Taurat, dia otomatis tahu apa itu Torah itu sendiri. Dan di dalam kitab Torah ada Sefer Bereshit, kitab Kejadian pasal 49 ayat 27 yang menyebut Benyamin sebagai Benyamin GS. Benyamin itu seperti serigala atau anjing liar. Saya kira pasti tahu beliau. Dan dalam hal ini tidak pernah kita ketahui ya. Hampir sebagian besar saudara-saudara kita nggak paham dan tidak tahu. Oke, silakan Pak Gandhi. Lanjut Pak ya, sebentar Pak. Ya, silakan Pak ini. Masih proses sekarang. Lambat. Sudah timbul pada Pak? Sudah. Oh, sudah. Oke. Kembali pada slide yang tadi mengenai 3 kata dalam bahasa Ibrani tadi Pak. Ada selef, ada zf, ada satu lagi. Nah, terus ke atas. Terus ke atas. Terus. Oke, di sini. Kita coba cermati pada Yehezkiel pasal 13 ayat 4 Pak. Yehezkiel pasal 13 ayat 4 itu nabi-nabi Israel dalam bahasa Ibrani disebut Nebiha Israel, nabi-nabimu dari kalangan Israel itu disapa dengan istilah Fa'alim, yakni anjing hutan secara harfiah, anjing liar secara harfiah. Dan konteksnya itu disebut Nebiha Israel, nabi-nabimu dari kalangan Israel itu. Ini sebetulnya kalimatnya jelas. Kita bisa lihat pada ayat sebelum dan ayat setelahnya. Nabi-nabi Israel disapa dengan sebutan anjing hutan. Ini konteksnya adalah nabi-nabi palsu dari kalangan bangsa Israel. Oke? Dan ini kalau ditafsirkan oleh orang-orang yang tidak paham bahasa Ibrani secara liar, ditafsirkan begini. Ini adalah ayat nubuatan yang bisa mengena kepada Nabi Muhammad, Nabi umat Islam sebagai Nabi palsu. Coba, kira-kira ini masuk akal nggak kalau ayat ini ditujukan kepada Nabi umat Islam? Sangat masuk akal. Karena Nabi umat Islam kan dari Ismail, sementara ini kan dari Israel. Kalau disebutkan anjing hutan mengacu pada Nebiha Israel, berarti ini nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Kan tidak mungkin kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan tidak masuk akal. Justru kalau dialamatkan kepada nabi-nabi di kalangan bangsa Israel yang mengaku sebagai nabi atau rasul, kira-kira siapa ini yang dituju? Saya pasrahkan kepada para pembaca dan netizen sendiri, siapa yang dimaksud di sini? Yang pasti tidak mungkin ditujukan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di sini disebutkan Su'alim, Nebiha Israel, nabi-nabimu itu Israel seperti anjing hutan. Jadi tidak ada hubungannya dengan Nabi umat Islam. Kadang-kadang aneh juga ya, sesuatu yang tidak ada hubungannya dihubungkan kepada Nabi kita. Ya, oke, saya kira itu pengantar Pak Dandi, meskipun agak panjang. Pengantarnya panjang aja Pak. Kalau pengantarnya udah hampir 1 jam, terus isinya berapa jam Pak nanti Pak? Ya, isinya nanti dialog, sama etika. Pak Ali, saya terima kasih banyak tadi Pak Ali koreksi saya. Tadi yang saya maksud adalah Torah Israel dan Torah Samaritan ya Pak ya. Kalau tanah ya di Samaritan tidak mengenal tanah. Nah, saya juga mau koreksi Pak Ali sedikit boleh Pak ya. Tadi Pak Ali bilang bahwa Paulus pada waktu di Damaskus atau di Damsyik tidak ada saksi Pak. Tapi ada Pak di Kisah Para Rasul Pak. Ini saya mau tunjukkan ya Pak, bentar Pak.
Justru dengan adanya saksi itu menjadi ini Pak, menjadi kontradiksi. Nah, sebentar Pak ya. Saya mau tunjukkan sebuah tabel yang ini bisa membuktikan bahwa ada kontradiksi mengenai saksi-saksi Paulus Pak. Nah, di Kisah Para Rasul 9 ayat 7 Pak, kalau kita bandingkan dengan Kisah Para Rasul 22 ayat 9, itu dikatakan di 97 begini Pak. Maka terbangun-bangunlah teman-temannya di perjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Sedangkan di Kisah Para Rasul 22 ayat 9, dikatakan, dan mereka yang menyertai aku, Paulus maksudnya, memang melihat cahaya itu, tapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Nah, jadi yang di 97 itu mengatakan teman-teman Paulus mendengar suara, tapi tidak melihat seorang pun. Sedangkan di Kisah Para Rasul 229, teman-temannya Paulus tidak mendengar suara, tetapi melihat cahaya. Nah, begitu juga dengan Kisah Para Rasul 9 ayat 4, dibandingkan dengan Kisah Para Rasul 26 ayat 14, di 9 ayat 4 dikatakan, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ini kan pengakuan Paulus Pak ya. Kemudian di Kisah Para Rasul 26:14 dikatakan kami semua rebah. Nah, berarti Paulus dan teman-temannya itu semuanya rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Jadi, di Kisah Para Rasul 9 ayat 4, itu hanya Paulus Pak yang rebah Pak. Sedangkan di Kisah Para Rasul 26 ayat 14, Paulus dan teman-temannya yang rebah. Nah, terakhir, di Kisah Para Rasul 9 ayat 8, dibandingkan dengan Kisah Para Rasul 26 ayat 16, dikatakan di 9 ayat 8, Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Kemudian yang 26:16, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetap engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu. Oke, yang bagian ketiga ini mungkin tidak ada hubungan dengan saksi ya Pak ya. Tapi Kisah Para Rasul 9 ayat 7 dengan 229 serta 9 ayat 4 dengan 26:14 ini tertulisnya memang Paulus membawa teman-temannya Pak. Tapi justru karena bawa teman-temannya atau saksi itu malah ada kontradiksi. Menurut saya Pak, yang tidak ada saksi, yaitu pada waktu Yesus dicobai iblis ke gunung Pak. Itu tidak ada saksi. Nah itu saya bingung kalau penulis Matius bisa menulis bahwa Yesus diangkat dibawa ke gunung kemana gitu, atau penulis Lukas itu apakah melihat langsung atau bagaimana, saya kurang tahu Pak ya. Oke, mungkin itu bahasan lain Pak. Baik, baik. Ya, kalau dalam arti saksi secara personal, secara fisik, itu memang kalau dialamatkan kepada Yesus tanpa adanya saksi secara fisik ketika dicobai di padang gurun, masalahnya Matius tahunya dari mana? Ya, itu. Mungkin Matius dari saksi sama sekali. Dia dapat informasi dari mana? Kalau dikatakan ya dari informasi Roh Kudus, kan berarti itu wahyu yang diterima oleh Matius, berarti kan? Berarti bukan saksi langsung, saksi mata saat peristiwa Yesus di padang gurun. Ya. Dan kalau itu dialamatkan tuduhan itu kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu Nabi palsu, nggak ada saksinya ketika di Gua Hira. Ya kan? Sebenarnya dia sedang menepuk air terpercik muka sendiri sebenarnya. Ya, betul Pak. Ya kan? Nah, berkaitan dengan